Para simbah, ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, rekan-rekan muda dan adik-adikku semua, berkah dalam. Hari ini kita merayakan Natal. Natal yang penuh sukacita. Setiap tahun kita selalu merayakan Natal, dan Natal menjadi saat-saat yang begitu kita rindukan, begitu kita nantikan. Natal membawa kegembiraan tersendiri bagi kita. Di tengah keluarga kita merayakannya, di gereja, bersama dengan sahabat-sahabat, teman-teman, kita harus merayakannya dengan penuh sukacita. Tahun ini pun kita juga merayakan Natal itu dengan sukacita. Karena Natal menjadi saat bagi kita untuk merayakan dan mengingat kembali, mengenang kembali kelahiran dan kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Natal begitu berarti bagi hidup kita. Natal menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus hadir karena Dia menghadirkan Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu beserta kita. Maka ini yang meneguhkan kita setiap kali Natal tiba. Kita merasakan kehadiran dan penyertaan Allah itu melalui keluarga, melalui sanak saudara yang bersama-sama dengan kita merayakan kelahiran Yesus ini. Kita juga merasakan kehadiran Tuhan itu melalui banyak hal yang kita alami dalam hidup kita. Di tahun ini kita tetap bisa merasakan sukacita Natal ini, meskipun harus kita rayakan secara berbeda. Sukacita itu tetap ada, meskipun kita sedang dilanda duka. Sukacita itu tetap ada, meskipun kita juga sedang dilanda pandemi yang entah sampai kapan kita tidak tahu akhirnya. Namun, meskipun pandemi ini masih terus-menerus berlangsung, bahkan mungkin ada di antara keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah terdampak atau terkena atau terpapar oleh karena virus COVID-19. Tetapi kita tetap merasakan sukacita karena Allah tetap menyertai hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Salah satu buktinya bahwa Tuhan menyertai kita sampai saat ini, kita bisa mendengarkan dan melihat begitu banyak orang yang tiada hentinya mengingatkan kita untuk tetap terus-menerus menjaga kesehatan kita. Saat kita diingatkan untuk bisa menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan dengan baik, disitulah Tuhan hadir melalui mereka. Orang-orang yang pada zaman ini dan pada saat ini menjadi tanda yang nyata kehadiran Tuhan itu, ialah mereka, saudari-saudara kita, para tenaga medis yang rasa-rasanya tanpa kenal lelah. Mereka membaktikan hidup mereka, menyerahkan hidup mereka untuk mengatasi pandemi ini dan juga menolong kita semua, menolong banyak orang, menolong saudari-saudara kita, terutama mereka yang terpapar oleh virus COVID-19. Mereka ini menjadi tanda-tanda kehadiran Tuhan pada zaman ini. Tanda kehadiran Allah yang menyertai kita secara nyata pada hari-hari ini. Sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita dambakan, kini hadir di dalam diri para tenaga medis. Sudah selayaknya kita mendengarkan mereka. Selayaknya pula kita menghargai jerih payah mereka. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya bagi mereka. Karena di sanalah, dalam diri mereka lah, kita merasakan Tuhan yang hadir. Maka mari kita mendengarkan cerita dari salah seorang tenaga medis yang secara langsung
turun dan terjun untuk mengatasi pandemi ini dan juga untuk menolong saudari-saudara kita yang terpapar COVID-19. Nama saya Teresia Liana Sejati. Saat ini saya bertugas di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal dan ditugaskan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Kendal di bagian laboratorium. Mengapa saya mau ditugaskan di Rumah Sakit Darurat COVID ini? Karena itu merupakan dari tugas saya sebagai tenaga medis, itu merupakan suatu pelayanan. Dan waktu pertama kali ditugaskan itu ya rasanya sangat takut ya, karena virus ini itu kan baru pertama kali. Kita juga belum tahu bagaimana dan apa yang harus diperbuat. Terus terang saya ketakutan sekali bagaimana cara nanti menyikapinya, karena memang virus ini sangat mematikan. Saya hanya pasrah aja dan berdoa kepada Tuhan untuk melakukan tugas ini. Untuk dukungan itu saya sangat senang sekali karena keluarga saya sangat mendukung, terutama suami dan anak-anak saya dalam melakukan tugas ini. Apalagi untuk di dalam tugas ini juga keluarga besar saya banyak juga sebagai tenaga medis dan kita saling mensupport. Untuk penolakan-penolakan yang ada di masyarakat itu tidak pernah ada ya, cuman untuk itu terutama saya itu membatasi sendiri untuk bergaul dengan atau bersosialisasi dengan tetangga dan orang lain hanya seperlunya saja, karena saya juga ingin menjaga diri saya maupun orang lain agar tidak tertular virus corona ini. Tantangan-tantangan yang ada memang banyak di lapangan, karena untuk saya di bagian laboratorium itu kan bersentuhan langsung atau berhadapan langsung dengan pasien COVID, terutama untuk pengambilan sampelnya itu. Dan pengambilan sampel swabnya itu kan memang kita harus juga berhati-hati, karena dalam pengambilan itu kan juga ada aerosol yang bisa nanti bisa menyebabkan tertular untuk yang mengambil dan orang lain. Makanya untuk itu sebetulnya saya sangat takut dan perlu berhati-hati untuk melakukannya itu. Kegiatan saya sehari-hari di rumah sakit darurat itu setiap hari saya juga berjumpa dengan pasien COVID, dengan orang tanpa gejala ya, tidak ada gejala, sehat seperti orang biasa, sehat. Ada juga dengan orang yang sesak, ada juga dengan orang sehat, tapi sekarang itu banyak kejadian tiba-tiba saturasi O2-nya atau oksigennya dalam darah itu turun, sehingga perlu dilakukan penanganan lebih lanjut. Kalau di rumah sakit darurat kan tidak, untuk alatnya pun belum maksimal ya. Di dalam keseharian saya, kami bekerja dari pagi jam 7 dan pulangnya tuh juga tidak tentu ya, karena tergantung pada kondisi tertentu. Misalnya kayak ini pas sampel dan pasiennya banyak, itu sangat menguras tenaga kami para tenaga medis. Sering juga kami dari pagi sampai pulang malam sudah sangat kelelahan, besok lagi juga berangkat pagi lagi. Nah, itu yang banyak menguras tenaga.
Dengan maraknya kasus yang semakin meningkat di kabupaten ini, dari hari per hari semakin bertambah, itu sebetulnya kami para tenaga medis juga sangat sedih sekali. Karena juga kami punya keterbatasan, yaitu sangat lelah ya, sudah capek dengan keadaan seperti ini, sedang masyarakat nggak mau peduli, nggak mau jaga protokol kesehatan. Jadi ya itulah tantangan terberatnya, karena masyarakat mengabaikan. Kita sebagai tenaga medis mau nggak mau harus siap sedia untuk tetap melayani masyarakat. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, entah apapun kondisinya, untuk melakukan pelayanan ini. Terutama saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan selalu melimpahkan kesehatan bagi saya, itu yang utama, agar bisa melayani pelayanan di masyarakat sampai dengan saat ini. Sampai saat ini saya masih bisa bertahan untuk melakukan pelayanan di rumah sakit darurat COVID ini karena tidak lepas dari pertolongan dari Tuhan. Saya selalu diberi kesehatan pada saya, pada keluarga saya terutama. Karena saya bisa bekerja di rumah sakit ini juga tidak lepas dari dukungan keluarga. Kalau keluarga saya sakit kan belum tentu juga saya bisa dengan tenang untuk melayani, pasti juga akan terganggu. Pesan untuk masyarakat, kalaupun Anda tidak menyayangi diri Anda sendiri, minimal sayang pada orang yang di sekitar kita, orang yang Anda cintai, terutama mereka yang sangat rentan kesehatannya terhadap penyakit COVID ini. Tuhan menyapa kita lewat orang-orang yang berada di sekitar kita. Mengapa kita tidak peka terhadap sapaan Tuhan? Minimal dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Dengan hal yang sekecil itu, kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Harapan saya pada Tuhan, saya selalu berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi ini cepat berakhir. Bagaimana? Sangat hebat bukan perjuangan hidup mereka? Inilah tanda bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu nyata. Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menyertai hidup kita sampai hari ini. Para tenaga medis yang begitu setia memperjuangkan kita semua, memperjuangkan kehidupan kita semua. Di saat-saat sekarang ini, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kita bisa bergembira dengan keluarga kita. Saudari-saudara kita, para tenaga medis ini harus berjuang di rumah sakit untuk menolong kita semua, menolong sanak keluarga kita, saudari-saudara kita yang terpapar virus COVID-19. Inilah hadiah Natal dari Tuhan bagi kita tahun ini. Mari kita hayati pengalaman hidup kita sekarang ini, pandemi ini, sebagai sebuah hadiah Natal dari Tuhan. Kehadiran para tenaga medis, kita hayati dan kita rasakan sungguh-sungguh sebagai hadiah dari Tuhan untuk kita. Kita bersyukur karena ada mereka semua. Maka mari kita juga mengingat perjuangan mereka yang tidak mudah dan begitu hebat ini, dengan juga memberikan hadiah Natal bagi mereka semua. Mari kita jaga bersama-sama kesehatan kita. Kita jaga keluarga kita jaga sanak saudara kita jaga sesama kita. Jangan sampai mereka semua
terjangkit, terpapar oleh virus COVID-19 ini. Mari kita terus-menerus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan supaya kita patuhi. Inilah hadiah Natal kita bagi para tenaga medis ini. Kalau para tenaga medis bisa menjadi lantaran kasih Tuhan dan menjadi tanda Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita, maka mari kita juga menjadi tanda kasih Allah bagi mereka. Maka mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kita jaga hidup kita jaga hidup orang lain. Kita jadikan hidup kita berkah, karena kita menerima berkah. Kita lantarkan cinta kasih Allah pada semakin banyak orang dengan menjaga hidup ini, karena kita juga telah menerima kasih Allah melalui banyak orang, terutama melalui para tenaga medis yang terus-menerus berjuang untuk kehidupan kita. Saudari-saudaraku, selamat Natal. Jangan takut untuk menjalani hidup, tetapi percayalah Tuhan mengasihi kita dan masih terus menyertai hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Selamat Natal, berkah dalam.